Pagi ini saya diminta oleh panitia untuk menasihatkan tentang wajibnya dan pentingnya jamaah. Waktunya cuma tinggal 20 menit. Saya diantara mungkin ratusan ya, mungkin ribuan khutbah mulai Rasulullah SAW sampai para sahabat tabi'in. Saya pagi ini memilih yang pertama, saya memilih topik dari kata-kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Khalifatul Tsani. Beliau mengatakan, innahu la islama illa bi jamaah, ada yang bilang illa bil jamaah. Jadi tidak ada Islam itu maujud kecuali dengan jamaah. Banyak para mufassirin ya menerangkan bahwa kalau di kalangan jamaah kita ini, innahu la islama illa bi jamaah, tidak ada Islam kecuali dengan jamaah. Diterangkan tidak sah Islamnya seseorang kecuali dengan berjamaah. Bandingannya itu la sholata liman la wudu'a lah. Tapi yang ingin saya bahas adalah mufassir yang lain mengatakan sama sebenarnya, cuma tinggal menerangkannya bagaimana, yaitu tidak ada Islam itu mewujud kecuali dengan jamaah. Artinya Islam ini nggak akan bisa jalan kecuali dengan mendirikan jamaah. Tidak ada Islam itu mewujud kecuali dengan jamaah. Artinya nggak akan Islam ini bisa ditegakkan tanpa mendirikan jamaah. Oleh sebab itu Nabi mengatakan tuh clear, jelas, siapa yang ingin masuk surga tetapilah jamaah. Lah kalau ada orang ngomong nggak masuk surga nggak harus tetapi jamaah, itu pertama sudah bertentangan dengan Nabi. Lam ya'cob, ya toh, bertentangan dengan Nabi. Nabi bilang kalau mau masuk surga tetapilah jamaah. Kalau kita bilang masuk surga nggak perlu netepi jamaah, itu menentang. Nah sekarang salah satu alasan ya, yaitu kata-kata Umar yang mengatakan Islam ini nggak akan bisa jalan, nggak akan wujud kecuali jamaah itu. Islam itu kan, kalau dari hadisnya Abdul bin Umar itu, Bunyal Islam ala khams, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah, wa ita'iz zakah, wa hajjil bait, wa shaumi Ramadan. Itu Abdul bin Umar. Jadi nggak akan Islam itu dibangun atas 5 syahadatain, sholat, zakat, haji dan puasa. Itu kalau menurut Abdul bin Umar diriwayatkan dalam Bukhari Muslim. Tapi umumnya kita menerangkan Islam itu ya syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Sekarang saya jamaah syahadat. Ini saya manggul dari Cak Dohir di Cak Dohir, imam kita Haji Abdul Dohir di ruang tamu Kertosono. Waktu itu beliau mau menerangkan, ada orang beat, beliau menerangkan tentang syahadat. Jadi Islam nggak akan berdiri kecuali dengan jamaah. Itu salah satunya syahadat. Dia menerangkan begini Cak Dohir itu. Jadi awal mula Islam, orang mau Islam itu mengucapkan syahadat. Nah, mau mengucapkan syahadat tuh harus ada siapa yang diomongin gitu, bukan ngomong dewi, delemeng dewi, bukan. Maksudnya kalau waktu itu ya Rasulullah SAW. Kalau mangkul dari Bapak Haji Nur Hasan, kalau di sini banyak sesepuh, syahadat itu ucapannya syahadat, wujudnya yang ngaji Quran hadis. Karena syahadat itu bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Artinya kita harus menyembah Allah. Untuk bisa menyembah Allah kita ngaji Quran. Terus bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Itu Muhammad utusan Allah itu untuk diikuti. Qul in kuntum tuhibbuna fattabi'uni yuhibbukumullah. Artinya syahadat yang kedua itu kita harus mengikuti
cara-caranya Nabi, sunnahnya Nabi, baik dari ucapan, perbuatan, persetujuan, semua harus diikuti. Caranya ngaji hadis. Jadi syahadat itu wujudnya ngaji Quran hadis kalau para siswa dulu. Nah, pada zaman Nabi ya, untuk menerangkan bahwa kenapa Islam itu harus berjamaah dan kenapa syahadat itu nggak bisa jalan kalau nggak jamaah, itu adalah zaman Nabi itu kalau mau Islam cukup syahadat depan Nabi. Tapi lepas itu, keterangan dari Pak Dohir itu menerangkan ada perintah sholat, semua orang beat sholat. Ada perintah zakat, semua orang beat zakat. Ada perintah satu-satu beat. Nah terus larangan, nggak boleh zina. Orang beat, semua orang beat, saya tidak akan berzina. Nah pada zaman Rasulullah SAW masih hidup, orang masuk Islam tidak cukup syahadat. Tidak cukup, yaitu mengucapkan syahadat di dalam baiatnya kepada Rasulullah SAW. Jadi syahadat dan baiat itu jamaah adalah satu kesatuan yang nggak bisa dipisah. Dan syahadat di depan imam yang akan ngurusi orang itu sampai imam itu meninggal atau orang itu meninggal. Jadi kalau orang mau Islam, mengatakan saya ini Islam hanya dengan syahadat, pertama itu tidak cukup. Yang kedua, syahadat itu sendiri nggak bisa hanya diucapkan, ngomong syahadat udah cukup Islamnya sah, nggak bisa. Harus di depan imam, yang imam itu akan ngurusi orang itu sampai mati atau imamnya yang meninggal dunia. Nah ini dipraktekkan pada zaman Rasulullah SAW. Kemudian Nabi meninggal, kemudian semua juga berbeat. Yang di dalam beat itu ada syahadatnya di depan para khalifah sampai amir-amir sekarang. Artinya kalau kita mau Islam bersyahadat itu ya di depan imam kita. Nah kalau mau mengaku Islam kok tidak tanpa jamaah, uraiso. Piye wong ate syahadat kok. Piye ya. Wong ate syahadat kok enggak ada orangnya. Kadang saya sudah syahadat depan kiai. Lah, kiai ini ngurusin kamu enggak? Ya enggak. Lah kamu diurusin ya enggak. Well, enggak ada connectionnya itu saudara jamaah, enggak ada hubungannya. Nah itu. Tapi kalau syahadat di depan imam dan menyatakan baiat, ya toh, lah imam itu akan ngurusi kita seperti yang kita kerjakan di dalam jamaah ini sampai beliau meninggal dunia atau kita yang meninggal dunia. Yang kedua, sholat saudara jamaah. Sholat gak akan bisa ditegakkan tanpa berjamaah. Quraisy. Karena apa? Firman Allah itu bunyinya wa aqimus sholah. Kalau sabda Nabi wa iqamis sholah. Kalau sabda Nabi kepada malaikat Jibril itu wa tuqimus sholah. Ini para balik di sini insya Allah ya, bahasa Arab nahwu insya Allah pada ngerti semua ya. Kenapa di Quran itu sampai kepada zaman Nabi-Nabi dulu itu nggak pernah ngomong wa'malus sholah, tapi Allah selalu berfirmannya itu waqimus sholah atau watuqimus sholah. Kalau si Nabi-Nabi dulu itu saya diperintahkan untuk mendirikan sholat, karena mendirikan sholat dan mengerjakan sholat itu beda jauh. Ya para ulama subuh kita dalam jamaah dulu itu menerangkan mendirikan sholat itu yang sudah sholat sesuaikan dengan perintah Allah Rasul. Yang belum sholat, sholatlah seperti perintahnya Allah Rasul. Jadi iqamis sholat, mendirikan sholat itu seperti membangun rumah. Jadi untuk sholat bukan hanya menempati rumah, tapi membangun rumah. Mulai pondasinya, keilmuannya, syarat sholat, syarat sahnya sholat, praktek sholat, tempatnya, hati kita suci dari najis, suci dari hadas, dan segala aksesorinya. Saya pilih aksesori soalnya kalau ngomong tetek bengek itu nanti teteknya mau, bengeknya kagak mau. Jadi maksud saya gini ya, kita melihat jamaah ini saudara jamaah ya, sepertinya
hal yang biasa ya, sepertinya hal yang biasa. Punya masjid, kalau selalu di Tegaran itu bulan Oktober apa September itu ada pengumuman jamaah-jamaah yang punya bangunan bagus, masjid, aula, gedung-gedung supaya difoto ke jamaah. Sampean ya, karena mungkin sekarang ini zamannya generasinya udah generasi ketiga di jamaah ini ya. Kita ngelihat masjid jamaah banyak itu, kita lihatnya itu biasa. Padahal kalau melihat di luar jamaah, saudara jamaah, masjid jamaah ini luar biasa, luar biasa. Nah, gini, dirikanlah sholat, ya, dirikanlah sholat. Sholat itu untuk menunjuk imam saja, berjamaah. Meskipun ada dalil ya umul qaum aqra'uhum li kitabillah fa in kanu fi sawa'an faqdahumul fa'tarum bis sunnah fa in kana fi sawa'an faqdahumul hijrah fa in kana fi sawa'an faqbaruhum sinnan. Tapi untuk menunjuk ini jadi imam itu adalah haknya imam. Menunjuk imam sholat mulai di masjid-masjid yang ada keamirannya, ada ulil amrinya, itu haknya imam. Hadis Nabi itu jelas, yang paling bagus bacaannya, yang paling banyak hadisnya, yang paling dulu hijrahnya, yang paling tua kalau sama semua. Tapi untuk berdiri di situ harus imam. Kemudian menentukan muadzin itu imam. Kemudian menentukan imam sholat tarawih, menentukan waktu azan. Dalam arti menentukan waktu azan itu karena ada satu tempat yang waktunya tidak bisa pas menunggu jamaahnya. Maksudnya gini ya, waktu zuhur terlalu lama. Kapan bisanya waktu sholat berjamaah? Ini nanti yang menentukan ya imam. Nah itu. Nah, untuk bisa mendirikan sholat harus punya masjid. Tanpa digerakkan imam uraiso. Dan jamaah ya, kita melihat di luar jamaah, nggak ada keamiran, nggak ada jamaah. Mau bikin masjid aja udah kebingungan saudara. Mau tanahnya di mana, mau beli, apa harus mau narik duit. Setelah jadi masjid, cari imam sulit sendiri, kesulitan tersendiri. Sudah ada imamnya, makmumnya itu ora enek Rasul. Di Gading ini ada masjid saudara jamaah, azannya kenceng sekali. Di orang luar jamaah, azannya kenceng sekali. Terus qomatnya yang sholat cuma 2 orang. Habis itu pengajian makna pakai al-ibris itu loh. Ya toh alhamdulillah sekali memuji ego lillahi tadri Allah. Gitu. Saya sering, saya satu jalan dengan saya. Yang ngaji sendiri nggak ada yang dengerin saudara. Ya al-melasu ya. Tapi di jamaah ini saudara jamaah ya, dengan kita membentuk jamaah, semua persyaratan hadis untuk mendirikan sholat terpenuhi. Coba al-muadzinu mu'tamin, adzan itu dipercaya menentukan waktu sholat. Adzan itu haknya muadzin, tetapi qomat itu haknya imam. Maksudnya kalau imam sudah datang atau imam menyuruh qomat baru qomat, bukan haknya muadzin. Itu ada hanya di dalam jamaah kalau orang itu sudah punya imam. Sebut disingkat zakat. Zakat sejamaah. Zakat ini sejamaah malah suatu hal yang sangat krusial ya, yang sangat penting adanya keimaman. Di zakat itu sejamaah yang disebutkan Quran ada 8 orang, itu salah satunya amil. Amil itu yang berhak menunjuk adalah keamiran. Kita tanpa ada keimaman, zakat itu nggak bisa. Mau kemana zakat? Dan banyak di luar jamaah kita ya, ada, insya Allah sering dengar ya, kalau di waktu saya kuliah dulu di Surabaya itu ada namanya Haji Fakri apa Haji Pakri gitu. Haji Sukri ya, pokoknya Burineri Haji Sukri ya, itu zakat
terkenal itu, wah zakat tahun ini 28 ton dibagi sendiri. Maksud saya gini ya, zakat itu di luar jamaah karena nggak ada keamiran, nggak ada yang menerangkan ini zakat fitrah atau zakat mal tuh nggak bisa bedain. Setelah itu amil ya, waktu saya di Surabaya dulu itu di RT ada amil, di kelurahan ada amil, di kantor ada amil, waktu saya sekolah di kampus juga ada amil, di jamaah juga ada amil. Terus sing gawe amil iku sapa? Piye? Yang bikin amil. Jadi seseorang tuh kadang harus zakat 4 kali 5 kali, saudara. Zakat fitrah ini. Terus karena tidak dijelaskan, saudara jamaah, zakat mal dibentuk beras. Kalau di dalam jamaah karena kita punya keamiran, ini ada amilnya. Amil ditunjuk orang yang faqih, orang yang ngerti agama. Dia yang berhak menentukan siapa mustahik. Dia yang menentukan, kemudian keamiran menentukan bagiannya ini begini, bagian sabillah begini, bagian orang begini. Itu keamiran. Alhamdulillah jamaah, kita mendirikan jamaah ini, semua persyaratan Islam itu wajib bisa kita kerjakan karena ada jamaah. Kalau Umar bilang la Islam illa bijamaah, nggak ada Islam itu mewujud, nggak bisa terwujud, nggak bisa ada kecuali dengan mendirikan jamaah. Alhamdulillah jamaah kita, kalau bahasanya orang Sumatera itu, saudara ya, orang Sumatera banyak dilihat, jauh berjalan banyak dilihat, lama dilihat banyak dirasa. Kita makin ngaji banyak ya kita makin tahu banyak. Tapi kalau kita makin deres banyak, sudah sama merasakan nasihatnya senior kita, sepuh kita, kadang begitu banyaknya, kalau bahasanya Mas Diki Sunaryo itu, begitu banyaknya mutiara berserakan dalam jamaah, kadang kita merasa itu kayak batu gitu aja. Padahal jamaah ini nasihat, penjelasan sudah jelas. Kita ini harus berjamaah, wajib berjamaah, dan jamaah ini penting. Sekarang puasa, saudara jamaah, puasa ini keimaman itu sangat krusial, sangat penting ya toh. Kalau kita mungkin di Indonesia ini ya, keimaman kita itu, tapi juga berijtihad bahwa menentukan hari puasa pertama, kemudian menentukan lebaran, menentukan siapa yang menjadi imam tarawih, kalau menentukan juga siapa yang kalau menjadi imam sholatul lail, itu urusannya keimaman semua sejamaah. Yang paling penting dalam puasa ini adalah menentukan hari pertama puasa dan hari terakhir puasa. Kalau keimaman kita mengikuti pemerintah Republik Indonesia, nah jamaah kita di mana-mana itu banyak. Jamaah kita tuh banyak, insya Allah lebih dari 38 negara resmi, saudara. Resmi ada jamaahnya. Nah, zaman keimaman Haji Abdul Thohir, saudara jamaah, saya tinggal di Australia, ada New Zealand, ada Rarotonga, kemudian saya juga mewakili jamaah-jamaah yang lain itu di luar negeri. Kita tanya kepada beliau bilang ya tentokno dhewe, tentukan sendiri. Soalnya kalau mau ikut pemerintah nggak mikir puasa, saudara, nggak mikir puasa. Ya yang menentukan keamiran yang ada jamaahnya di situ. Nah itu. Tapi yang jelas, saudara jamaah, untuk puasa sendiri itu keamiran penting di situ. Siapa yang menentukan kalau ada orang kobongan, ya toh? Siapa yang memberi jalan keluar kepada orang jamaah yang kobongan kalau dia tidak mampu membayarnya? Itu ya keamiran, saudara jamaah, dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu. Kemudian yang berikutnya adalah haji, saudara jamaah. Haji ini, kalau haji ini di kita sebagai jamaah haji ya, kalau di Arab Saudi itu kita mengikuti keimaman di sana. Yang menentukan hari Arafah, menentukan menentukan semua itu kita ikut di sana. Cuman haji ini keimaman kita, saudara jamaah, itu udah zaman Bapak Imam Haji Nur Hasan itu, beliau memang pemimpin besar ya, ulama besar ya, visionary yang masya Allah. Bapak Imam itu sampai usaha membeli rumah di Mekah itu ngurusin kita, karena haji itu ibadah yang biayanya mahal dan jarang orang yang bisa haji setiap tahun. Dan once in a lifetime katanya ya toh. Hanya sekali dalam hidup. Karena keimaman kita nggak bisa menentukan urusan
Maksudnya waktu haji yaumul arafah kita tidak bisa menentukan itu. Keimaman kita membantu jamaah yang di sana, mulai dari Indonesia disediakan tim haji, masalah keilmuan haji. Bapak Imam setiap tahun ke sana untuk merawat orang jamaah, karena memang 5 rukun Islam yang syahadat, sholat, zakat, puasa, haji ini memang keimaman ada di situ, dan nggak akan wujud kalau imam nggak ada. Dan alhamdulillah jamaah bisa berkembang besar seperti ini. Jamaah segala peraturan Islam bisa jalan karena apa? Karena ada keimaman. Pentingnya berjamaah. Kalau itu yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah, jazakumullah khairah. Mudah-mudahan Allah paling barokah. Mudah-mudahan kita tetap dalam jamaah sehingga kita bisa masuk surga dan neraka, dan mudah-mudahan jamaah ini tetap jalan terus ila yaumil qiyamah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim, barik ala Muhammad al Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma faqihna fid din, Allahumma 'allimna al-kitab, Allahumma 'allimna ta'wil al-kitab, Allahumma atina al-hikmah, Allahumma atina al-hikmah, Allahumma atina al-hikmah. Allahumma anji aimatana, Allahumma anji jama'atana, Allahumma sur aimatana, Allahumma sur jama'atana, Allahumma barik aimatana, Allahumma barik jama'atana, Allahumma najjina wa ahlina wa aimatana wa jama'atana minal qawmi adh-dhalimina wa amalihim. Allahumma aslina fa aimatina wa jama'atina ahlina wa azwajina wa dhurriyyatina fil qamlin wa fima razaqtana wa barik lana fil wal akhirah. Allahumma hdina wa ahlina wa hdiha ulal indonesiyin wa ma'ahum lil islami wal imani wal jama'ati wal nasihah wal akhlaqil hasanat wal amal solihat wal jihadi fisabilillah wa li bainahum wa fi tilkal hidayati farzuqhum wa amin. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adha minhu Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan mohon maaf sebesarnya. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.